Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Doni di Doni Rafael Channel. Oke, baik teman-teman semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah pandemi yang lagi mengganas ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk men-sharingkan materi tentang load balancing menggunakan metode MTH ya, tentunya di Mikrotik MTCNA series ya. Oke, mungkin ini materinya sebenarnya bukan materi MTCNA murni ya. Kalau untuk load balance ini kita belajar di materi MTCRE. Oke, nah di sini saya sedikit kenalkan tentang apa itu load balance dan bagaimana cara konfigurasinya. Baik. Nah, sebelum kita praktikum ya kita harus tahu dulu ya fundamentalnya ya, definisi dari load balance. Karena banyak teman-teman saya yang memiliki konsep yang kurang tepat terkait load balance ini ya. Nah, apa itu load balance? Khususnya pada mikrotik. Load balance pada mikrotik adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Artinya apa? Load balance ini digunakan atau dipakai ketika kita memiliki minimal dua koneksi ya. 3 gimana Pak? Bisa 4 ya bisa juga ya. Nah tujuannya apa? Agar traffic dapat berjalan optimal, kemudian memaksimalkan throughputnya, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Nah, ini miskonsep ya tentang load balance yang sering terjadi ya. Selama ini banyak yang salah paham tentang load balance. Banyak yang beranggapan bahwa dengan menggunakan load balance, 2 atau lebih jalur koneksi ISP, maka besar bandwidth yang akan kita dapatkan ini menjadi 2 kali lipat ya dari bandwidth yang sebelumnya menggunakan load balance. Seolah-olah diakumulasi dari kedua bandwidth tersebut. Nah, di sini ada contohnya nih. Penggunaan load balance tidak seperti rumus matematika ya. 512 tambah 512 sama dengan 1024. Contoh misalkan di sini ada ISP1. Kecepatannya 512 kbps misalkan. ISP2 512 kbps juga. Nah, load balance itu bukan berarti 512 ditambah 512 jadi 1024. Tapi konsep yang tepat adalah 512 ditambah 512 itu sama dengan 512 tambah 512. Atau di sini 512 atau 512 tambah 512 itu sama dengan 256 tambah 256 tambah 256 tambah 256. Seperti itu mungkin konsep yang paling tepat mencerminkan tentang load balance ya. Nah, jenis load balance pada mikrotik ini ada beberapa teman-teman ya. Ada beberapa metode load balance yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada ECMP ya, equal cost multiple path. Kemudian ada PCC ya, per connection classifier. Kemudian ada MTH ya. Pada modul ini kita akan membahas mengenai load balance menggunakan MTH, teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu apa itu MTH ya. MTH sendiri adalah sebuah fitur pada firewall yang digunakan sebagai penghitung atau counter dari paket data atau koneksi ya, paket new. Ada 2 parameter utama dari MTH ini ya. Yang pertama ada every dan yang kedua ada packet. Nah, apa itu every? Every ini merupakan parameter penghitung atau counternya ya. Sedangkan paket ini merupakan penunjuk paket keberapa rule dari MTH ini akan dijalankan. Nah, dengan demikian penggunaan MTH ini dilakukan dengan mengaktifkan counter pada mangle. Jadi nanti kita akan coba setting mangle-nya juga ya. Kita akan konfigurasikan MAC connection dan MAC root-nya ya. Kemudian ditandai dengan root MAC, sehingga dengan root MAC ini digunakan sebagai dasar untuk membuat policy root. Baik, di sini saya sudah siapkan topologinya. Kita menggunakan emulator DNS3 ya teman-teman ya.
Jadi kita nggak perlu membeli router ya dan menyewa 2 ISP ya, itu butuh biaya yang cukup besar. Nah, berdasarkan mekanisme NTH untuk topologi di samping, setiap traffic atau paket data yang lewat akan dibagi menjadi 1 dan 2 ya. Kemudian untuk lini ISP1 akan digunakan untuk jalur paket 1. Dan kemudian untuk link ISP2 kita akan gunakan jalur paket 2 seperti itu. Nah, untuk konfigurasi di GNS3 ini cukup tricky juga ya teman-teman ya. Kita tidak bisa melakukan konfigurasi secara langsung dari router ke NAT ya, karena kalau kita menggunakan NAT itu akan kita akan berada dalam satu segmen network yang sama, sehingga kita coba pisahkan menggunakan 2 buah router ya, yang router kiri ini sebagai ISP1 dan yang kanan ini sebagai ISP2 ya. Nanti kita berikan IP, di sini saya sudah pasangkan IP-nya, lalu nanti di sini router utama kita yang akan kita konfigurasikan load balance-nya menggunakan NTH. Lalu di sini ada beberapa end device ya. Nanti kita akan coba, misalkan kita browsing menggunakan Firefox ini ya, appliance dari GNS3. Nah, kemudian di sini ada cloud. Nah, cloud di sini saya hanya manfaatkan untuk meremote mikrotik menggunakan Winbox ya. Jadi saya hubungkan ke Ether 5 masing-masing router. Karena saya beranggapan di sini Ether 5-nya tidak difungsikan ya. Jadi saya hanya fungsikan untuk melakukan Winbox. Baik, teman-teman, kita akan coba untuk konfigurasi ya. Bagaimana konfigurasinya? Mari kita siapkan terlebih dahulu GNS3-nya. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja mulai lab-nya. Pastikan teman-teman sudah menginstal GNS3 ya, dan sudah mengimport GNS3 VM ke VirtualBox-nya seperti ini. Nah, untuk hal ini saya nggak akan jelaskan karena ada di video saya di tutorial sebelumnya terkait dengan cara menggunakan software GNS3. Oke, pastikan di sini sudah running, versi GNS3 servernya harus sama dengan versi GNS3 yang desktopnya. Oke, kita jalankan GNS3 desktopnya, teman-teman. Oke, GUI sudah running ini. Oke, dari yang sebelumnya. Oke, ini sudah running, ya. Oke, pastikan di sini GNS3 VM-nya ini sudah hijau. Artinya apa? Dia sudah terintegrasi dengan VirtualBox ya. Kalau masih merah, silakan Anda boleh bertanya bagaimana caranya di kolom komentar. Baik. Oke. Untuk yang baru pertama kali menginstal GNS3 mungkin di kolom atau di menu all devices-nya ini masih kosong ya, masih sedikit lah ya. Di sini ada beberapa menu, ada routers ya, kemudian switches, kemudian ada end device ya, security device dan all devices ya. Dan di bawah ini adalah link ya untuk menghubungkan perangkat-perangkat atau appliance yang ada di GNS3. Oke, biasakan kita berada pada all devices karena di sini lebih tampilannya lebih enak dilihat ya, dan kita lebih fleksibel untuk menentukan appliance apa yang akan kita gunakan ya. Nah, jadi sesuai topologi yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya ya, kita membutuhkan beberapa perangkat ya. Karena kita menggunakan virtualisasi, kita nggak bisa langsung menghubungkan router ini ya, router yang kita gunakan adalah router CHR ini langsung ke NAT 1 dan NAT 2 ya, karena untuk NAT 1 dan NAT 2 ini dia berada dalam satu segmen yang sama teman-teman. Jadi nanti kita akan akali ya, di sini ini router utama kita ya, kita akali dengan menambahkan 2 buah router ya, dimana router yang sebelah kiri ini kita berikan nama ISP1, untuk yang kanan ini kita beri nama ISP2.
Oke, cukup jelas ya. Sip, kalau sudah jelas. Nah, sekarang kita hubungkan NAT 1 dengan ISP1 menggunakan Ether 1. Jangan sampai tertukar Ethernya teman-teman ya. Kalau ini nggak muncul, teman-teman bisa pilih icon ini ya, show or hide apa nih, show or hide interface labels ya. Oke, kemudian kita hubungkan untuk yang ISP2 ini ke Ether 1 lagi ya. Kemudian kita coba terlebih dahulu jalankan. Oke, sudah hijau ya. Untuk yang router utama ini nanti di belakangnya kita akan pasangkan satu buah switch. Oke, kemudian dan satu buah appliance namanya Firefox. Ya, kita coba satu aja dulu ya. Oke. Hubungkan menggunakan Ether 2 ke switch. Menggunakan Ether 1, Ether 0. Nah, jika sudah, kita akan coba pasangkan terlebih dahulu untuk yang ISP1 ya. Nah, perlu diketahui bahwa di GNS3 ini, agar kita bisa meremote menggunakan Winbox ke ISP1 ini, kita membutuhkan yang namanya cloud, teman-teman. Jadi kita pasangkan satu buah cloud di sini ya. Ini bisa langsung ditarik ke ISP1 ataupun ISP2 ya. Karena di cloud ini dia hanya memiliki dua buah interface ya. Kita bisa lihat ada ETH0 dan ETH1. Maksudnya apa? ETH0 ini untuk berhubung ke localhost kita. Untuk ETH1 ini untuk terhubung ke internet. Dia akan melakukan NAT juga seperti appliance yang ini. Nah, 1 dan NAT 2. Oke, kita manfaatkan ETH0 nya. Dihubungkan kemana? Nggak usah langsung ke perangkat ISP1 dan ISP2 karena nggak bisa. Ya, jadi kita ngakalinya adalah kita manfaatkan satu buah switch di sini, teman-teman. Oke, ya kita manfaatkan satu buah switch ya. Nah, yang mana switch ini nantinya akan kita hubungkan ke cloud ya, dan ke router Ether 5 ya. Pilih Ether yang tidak dipakai. Kalau saya di sini menggunakan Ether 5 ya. Oke, Ether 5. Oke, kalau sudah, kita akan coba buka Winbox-nya, teman-teman. Ketika kita refresh harusnya muncul ya untuk yang CHR ini. Oke, di sini ada dua buah, identity-nya sama. Untuk mengetahui yang mana router ISP1, yang mana router ISP2, kita bisa sorot teman-teman ke routernya. Nah, dia kan terhubung ke switch-nya menggunakan Ether 5. Kita lihat. Ether 5 connected to switch 2 on port Ethernet 1. Nah, MAC address-nya 4 digit terakhir kita lihat 0D04. Nah, 0D04 ya. Kita lihat 0D04. Nah, yang ini berarti ini ISP1. Kita masuk, hubungkan ke Winbox, kita beri identitas terlebih dahulu. Biasa kan selalu seperti itu. ISP1. Oke, ya. Jika sudah, kita masuk ke kita bisa lihat di sini sudah berubah ya ISP1. Kita buka Winbox lagi, masuk ke ISP2 yang ini. Oke, kemudian untuk ISP2 kita berikan nama System Identity ISP2. Oke. Sip. Nah, jika sudah, selanjutnya kita coba cek koneksi ke internet untuk ISP1 dan ISP2. IP, kita cek ping dulu ya. Oke, ping 888. Oke, sudah connect Google, ping google.com, kita ping ke domainnya. Oke, sudah terhubung ya. Kenapa ini terhubung? Karena di CHR secara default untuk DHCP client di Ether satunya ini otomatis sudah terpasang ya, dan dia sudah terhubung ke NAT. Dia dapat IP 192.168.122.158. Kita cek yang ini IP addresses. Nah, inilah
Ya, alasan saya kenapa saya pecah di sini ada ISP1 dan ISP2 ya untuk memisahkan ya NAT1 dengan NAT2 agar terlihat gitu simulasi di emulator atau simulator GNS3-nya ya. Kapan saatnya si router utama memilih ISP1, jalur ISP1, kapan saatnya si router utama ini memilih jalur ISP2. Oke, baik. Ini sudah ya. Kemudian kita coba tembak ya si Firefox ini ke ISP1 dan ISP2. Kenapa? Karena CHR pada GNS3 ini dia license-nya free, teman-teman. Kita bisa lihat yang router 1 mana. Nah, ini ISP2, ini ISP1, kita lihat sistem license ya. Kita bisa lihat di sini yang disediakan levelnya free. Nah, pada level free ini kita hanya mendapatkan fitur bandwidth sebesar 1 Mbps. Artinya kalau kita di tempat teman-teman masing-masing menggunakan berlangganan ya ke ISP menggunakan bandwidth misalkan 50 mega, itu tetap yang akan terbaca yaitu 1 mega. Nggak percaya, kita coba ya. Saya akan hubungkan Ether berapa ya, Ether 4 lah ya ke sini Firefox. Saya hidupkan Firefoxnya ya. Untuk Ether 4 nya saya akan coba konfigurasikan DHCP server ya, Ether 4. Saya beri IP 192.168.1.4/24 jangan 1.1 ya. Oke ya, kemudian kita berikan DHCP servernya sebab untuk Ether 4. Iya, sorry, IP DNS-nya tolong di checklist atau remote request-nya agar klien bisa bertanya ke router ya, si routernya seolah-olah menjadi DHCP server. Oke, kita setup untuk Ether 4-nya. Oke, next saja lah, kita default saja ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada komputer yang mendapatkan IP dari DHCP server di ISP1 ya, yang dipasangkan di Ether 4. Oke, dia mendapat 1254. Kita coba klik kanan konsol. Nah, kita tes fast.com. Dia akan mendapatkan bandwidth berapa? Bakar lama teman-teman ya. Kita coba ping dulu. Oke. Ini belum reply. Baik, kita coba cek dulu, masuk ke control panel, network. Oke, di sini ada name server yang otomatis muncul. Kita pilih DHCP dulu kalau gitu, kita apply, lalu kita exit. Oke, jika sudah, kita masuk ke terminal, cek apakah sudah mendapatkan IP. Oke, 1.254 ping 888. Oke, kenapa ini belum bisa? Ya, hati-hati teman-teman, karena di ISP1 nya kita harus aktifkan fitur NAT-nya ya, agar klien yang di belakang router yang menggunakan IP private itu bisa terhubung ke internet. Jadi kita masuk ke IP firewall NAT ya, kita sharekan chainnya source NAT. Out interface ini adalah interface yang terhubung ke internet. Kita ketahui di sini adalah Ether 1 ya. Actionnya kita pilih masquerade. Oke. Nah, jika sudah, maka ya ini sudah replay. Sudah bisa terhubung, kita bisa nge-ping ke Google juga. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk connect ke kita akan coba untuk ngecek kecepatan internetnya dapat berapa. Nah, dia dapat 2,7. Nah, kemudian di limit pasti sama si router, karena si CHR ini dia hanya memberikan bandwidth sebesar 1 mega di limitnya, karena kita pakai yang free. Nah, gimana agar bisa dapat optimal
ya. Ya kita harus beli license-nya, ya. Kita beli license-nya, kemudian kita masukkan di sini sistem license. Oke, nah di sini kita renew license, masukkan akun Mikrotik teman-teman ya. donidastra@yahoo.com. Oke. Oke, saya akan coba pakai akun saya. Kalau terhubung nanti akan done di sini ya. Close. Oke, saya udah dapat ya. Deadline-nya nanti September. Oke, kemudian kita akan coba lagi teman-teman. Ya. Divest.com. Oke, ya, lebih lancar ya. Nah, kita dapat optimal karena CHR kita sudah upgrade menggunakan license yang P1 atau P1. Kita lihat di SP1 sistem license. Nah, P1 ini sama dengan license level 4 ya, kalau pada router bot atau X86 itu sama dengan level 4 ya. Kita dapat bandwidth sampai 1 Gbps rasanya ya. Oke, kita bisa lihat di sini ini akan jadi optimal ya, jadi ya. Nah, kemudian kita akan lakukan langkah yang serupa teman-teman ya. Langkah yang serupa kita lakukan untuk ISP2 ya. Kita masukkan. Oke, kita masukkan sistem license-nya ya. Kita masukkan license-nya. Oke, sip. Oke, sudah oke. Ya, kalau nggak mau dipasang juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ya nggak optimal aja nanti untuk prakteknya. Nah, kalau sudah, jangan lupa ya kita masuk ke menu IP, firewall, pilih kemudian kita sharekan. Portnya Ether 1 ya. Nah, ini actionnya masquerade. Oke, baik, kalau sudah ya, jika sudah, nah kita akan hapus ini dulu teman-teman, karena ini tadi kita gunakan hanya untuk uji coba ya. Oke, jika sudah, nah masing-masing router ini dia nantinya akan memiliki IP ya. Router ISP1 Ether 2 nya akan terhubung ke router utama di Ether 1. Kemudian sorry, ini saya bukan Ether 2 jadinya ya. Nah, karena Ether 2 saya akan gunakan untuk terhubung ke ISP2 ya. Oke, Ether 1, Ether 2, Ether 3 nya baru saya manfaatkan untuk terhubung ke bawah sini. Oke teman-teman, selalu biasakan memasangkan IP pada topologi yang sudah kita buat. Oke, rencananya kita akan memberikan IP untuk Ether 2 ini yaitu 10.111/24. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini kita akan berikan IP 10.2.2.1 ya /24. Oke, nah kemudian untuk yang router utama ini Ether 2 nya kita pasangkan IP 10.10.22.2. Oke, yang sebelah sini kita pasangkan IP 10.111.2. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman, agar router utama ini bisa kita remote menggunakan Winbox, kita harus tarik kabel dari switch ke bawah. Pasangkan di Ether 5 saja cukup. Baik, ini sudah. Oke, untuk yang ke bawah ini belum dimasukkan IP-nya. Untuk Ether 3 kita berikan IP 192.168 misalkan 10.1/24. Nanti kita aktifkan DHCP server di Ether 3 ini agar si Firefox ini mendapatkan IP dari Ether 3 ini.
Oke. Baik, jika sudah, kita buka Winbox ya. Oke, ini di ISP2, kemudian ISP1-nya yang ini, kita pasangkan dulu IP yang ini ya. IP addresses untuk ini kita hapus, Ether 2, yaitu kita pasangkan 10.111/24. Kemudian untuk yang ini kita pasangkan IP address. Untuk biasakan pilih ininya dulu, Ether 2, karena sudah tertukar 10.221/24. Oke ya, ini oke, ini oke. Jika sudah, kita buka Winbox baru untuk yang router utama ini, teman-teman. Nah, router utama ini ya. Oke, kita buka Winbox baru, yang ini sudah pasti ya, karena belum diberikan identity. Kita berikan sistem identity router utama, lalu oke, kita pasangkan IP addresses ya. Biasakan ini Ether satunya, oke, karena di sini IP klien, ingat ya, Ether satunya sudah aktif, DHCP kliennya kita mengaktifkan terlebih dahulu. Baru kita tambahkan IP untuk Ether satunya 10.112/24. Kemudian untuk Ether 2 nya 10.222/24. Jika sudah, pastikan terlebih dahulu kita ping ya ke ISP1 10.111. Sudah reply 10.222. Oke, sudah reply. Nah, selanjutnya kita coba ping ke 8888. Oke, no root to host. Padahal tadi NAT-nya sudah diaktifkan ya. Kalau statusnya no root to host, kita bisa pasangkan IP root ya. Nah, karena di sini kita memiliki dua gateway ya. Nah, nanti kita akan setting untuk load balance. Nah, untuk sementara kita coba koneksi ke router 1 terlebih dahulu. 10.111. Oke ya. Oke, kita coba new terminal ping. Oke, sudah connect ya. Dia masuk ke jalur 10.111. Kita bisa menggunakan perintah trace ya, trace route. Oke, kode mikrotik apa ya? Sorry, trace route. Oke, trace route ke google.com. Oke, sorry, kita di sini aja lah ya. Trace route ke 888 ya, kita coba. Nah, dia masuknya ke jalur 1 ya. Oke, misalkan teman-teman mau menambahkan yang jalur keduanya lewat gateway 10.221. Apa yang terjadi? Dia muncul, tapi statusnya hanya statiknya saja ya, tidak aktif. Nah, gimana caranya agar kita bisa menggunakan multiple gateway? Oke, nanti kita akan lakukan ya. Kita coba terlebih dahulu untuk satu gateway terlebih dahulu ya. Nah, agar si Firefox ini nanti mendapatkan IP dinamis ya dan bisa connect ke internet, kita harus konfigurasikan terlebih dahulu teman-teman ya. IP address untuk menuju ke Ether 3 ya, untuk ke Firefox kita tambahkan dulu untuk Ether 3 nya, yaitu IP yang ini 192.168.10.1/24. Kemudian kita aktifkan DHCP servernya, tapi sebelumnya jangan lupa IP DNS ini di checklist terlebih dahulu ya. Nah, oke. Kemudian kita aktifkan Ether 3 nya, next saja. Oke, untuk DNS servernya teman-teman bisa tembak ke 888 DNS nya Google. Oke,
Jika sudah selesai, kita lihat ini belum ada yang mendapatkan IP di sini karena kita harus jalankan dulu Firefox-nya. Oke, kita tunggu. Ya, klik kanan konsol untuk monitoringnya. Ya, sambil menunggu kita bisa lihat prosesnya di sini. Ketika si Firefox ini sudah masuk ke OS-nya, maka akan muncul di sini IP yang digunakan, yaitu 10.254. Nah, apakah kita sudah bisa ngeping ke 8888? Oke. Kenapa belum? Karena di router utamanya kita belum sharingkan IP firewall NAT-nya. Outnya ether berapa ini? Ether 1 dulu ya tadi ya, action, kemudian pilih masquerade. Nah, langsung ya. Oke, kita coba cek apakah dia mendapatkan bandwidth maksimal ya. Oke, ternyata tidak. Karena apa? Coba, ada yang tahu? Karena kita belum memasukkan license atau mengupgrade license ya. Oke, dia loss dulu nih, dapat 7,3 langsung di drop sama si router karena dibatasi hanya akan mendapatkan 1 mega. Oke, jadi kita masuk ke sistem, kemudian pilih license ya, renew. Oke, kita upgrade. Masukin akun masing-masing, silakan. Oke, saya upgrade ya. Oke, error. Oke, sebentar, saya belum masukkan DNS ya. IP DNS, oke, ini DNS-nya belum. Oke, apply, sip, IP, system, license. Oke, sudah dapat ya. Sudah level P1. Kita coba kembali untuk ngecek bandwidth. Fast.com. Oke, ini kenapa lama ya? Ini kita bisa cek google.com. Wow, 20-an nggak apa-apa. Oke, ya kita bisa lihat ini 1,6. Oke, nah ini bisa sampai optimal ya, 28 Mbps dan seterusnya. Oke, baik ya, artinya setiap router sudah bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasikan load balance menggunakan NTH. Oke, nah kita sudah rapikan ya. Nah, agar konfigurasinya lebih kondusif, silakan teman-teman atur tampilan ring box-nya senyaman mungkin ya. Ini saya buat ISP1 sebelah kanan atas, ISP2 kanan bawah, kemudian yang router utamanya saya buat di sebelah kiri. Nah,
kita sebenarnya cukup abaikan untuk ESP1 dan ESP2 ini ya. Kita fokusnya ada di tampilan Winbox router utama. Nah, apa yang harus kita setting ya untuk melakukan konfigurasi load balance di Mikrotik ini ya. Pertama, pastikan IP address-nya sudah terpasang semua. Oke, kita kasih komen teman-teman ya. Untuk yang ini kita kasih komen yaitu untuk ESP1 yang ini ya. Kemudian yang ini kita berikan komen ESP2. Lalu yang terakhir ini yaitu untuk komen ke lokal network ya, untuk ke jaringan LAN-nya. Oke, nah ketika ini sudah disetting ya dan sudah dicek ya, pasti terhubung ya ke ESP1 ataupun ESP2. Selanjutnya jangan lupa kita pasangkan IP DNS. Oke, cukup pasangkan IP DNS-nya Google nggak apa-apa. Lalu remote request-nya jangan lupa di checklist agar si router bisa bertindak sebagai DNS server. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan setting firewall NAT ya, IP firewall NAT. Nah, karena tadi di sini kita sudah memasangkan satu buah rule ya untuk yang ether 1, selanjutnya kita pasangkan juga untuk yang ether 2 teman-teman ya, yaitu untuk yang ke ESP2. Out interface-nya tetap 1, chain-nya source NAT, dan action-nya pilih masquerade. Oke, jadi kita untuk ether-nya bukan 1 yang ini, ether 2 untuk ke ESP2. Oke ya, jadi ada 2 rule firewall NAT. Nah, langkah selanjutnya kita akan settingkan mangle-nya agar bisa memisahkan traffic yang mana ke jalur 1 ESP1, yang mana ke jalur ESP2, yaitu masuk ke menu mangle, kemudian kita tambahkan ya, ada 4 rule yang kita tambahkan berarti ya. Yang pertama untuk MAC connection-nya ada 2, koneksi 1 dan koneksi 2. Yang berikutnya adalah untuk MAC routing-nya ya, jalur 1 dan jalur 2. Nah, chain-nya kita pilih pre-routing. Kenapa pre-routing? Karena paket sebelum melewati router ya yang ada di LAN ini, jadi dia akan memfilter yang masuk ke ether 3. Chain-nya pre-routing, kemudian pilih out-nya, bukan out ya, berarti in-nya adalah yang masuk ke ether 3. Oke, yang masuk ke ether 3, kemudian pilih tab extra. Nah, di sini ada NTH ya, every-nya kita pilih 2, paketnya untuk jalur 1 kita pilih 1, lalu kasih action-nya kita berikan MAC connection. Oke, kita kasih nama koneksi underscore 1. Oke ya, yang berikutnya adalah kita buat untuk yang koneksi 2 nya, chain-nya sama pre-routing yang masuk ke ether 3, kemudian pilih NTH, every-nya 2, paketnya 2, action-nya kasih tanda lagi MAC connection ya, koneksinya ditandai, kemudian kasih nama koneksi 2 ya, koneksi 1 sudah, ini koneksi 2. Oke, jika sudah, selanjutnya kita buat rule mangle baru lagi ya, kita beri chain-nya pre-routing lagi, sama semua yang masuk ke interface ether 3 ya, yang LAN. Nah, di sini ada yang namanya connection mark, kita bisa pilih ya, kita bisa pilih teman-teman ya, mau pilih yang mana ya. Kalau routing mark di sini hanya ada main, paket mark di sini ada no mark. Nah, karena kita tadi sudah memasangkan connection mark atau mark connection, jadi kita bisa pilih. Untuk yang pertama kita buat untuk yang koneksi 1 terlebih dahulu ya, kemudian ini ya tidak perlu disetting, kemudian pilih action, pilih MAC routing, kasih nama jalur 1, lalu
di uncheck pass-through-nya, kemudian kita buat MAC routing yang kedua. Ini yang masuk ke Ether 3, connection MAC-nya ini untuk koneksi 2, action, pilih MAC routing, jalur 2. Oke, pass-through-nya di uncheck, lalu oke. Baik, selanjutnya kita akan konfigurasikan untuk IP root-nya ya. Ini nggak apa-apa, kita tutup saja teman-teman. Boleh kita perbesar ya. Oke, IP root. Oke, kita akan tambahkan yang pertama, ini tadi kita sudah tambahkan ya. Yang pertama kita akan tambahkan untuk yang ke ISP1, yaitu gateway ke IP 10.1.1.1 ya. Routing MAC-nya kita pilih yang sudah kita buat tadi, yaitu jalur 1. Oke, yang berikutnya kita tambahkan kembali ke jalur 2, yaitu 10.2.2.1. Routing MAC-nya kita pilih yang jalur 2, lalu kita klik OK. Ya, kalau tadi kita di sini statik saja nggak aktif, pas sekarang sudah aktif ya. Nah, dan jangan lupa tambahkan satu lagi untuk kebutuhan local processing ya. Jadi kita akan tambahkan satu root lagi ya, dengan 2 gateway. Yang pertama gateway ke ISP1, sorry, yang ini tadi sudah ya 2 ya. Oke, tambahkan yang pertama ke ISP1 10.1.1.1, yang keduanya 10.2.2.1 ya. Oke, ini saja. Jika sudah, klik OK, semuanya sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan pengecekan ya. Kita akan reset dulu counter yang ini teman-teman. Oke, biar 0 lagi. Nah, sekarang kita akan buka web browser kita. Nah, ini biar kelihatan. Oke, kita munculkan di atas ini saja ya. Oke, kita buka Firefox. Oke, kita pastikan dulu untuk copying ke google.com. Oke, ini ada delay ya teman-teman ya. Oke, kita lihat status inboxnya. Nah, oke, kita coba ping ke 8888. Oke, memang pasti kalau kita menggunakan emulator seperti ini ya tidak seoptimal menggunakan perangkat asli ya, tapi paling tidak kita bisa menguji coba ya bagaimana untuk melakukan konfigurasinya. Oke, sambil menunggu ya, kita akan coba buka kembali. fast.com. Nah, akan melakukan pengecekan speed ya, nggak apa-apa, sambil kita tunggu sama seperti tadi, cukup lambat, tapi di sini dia akan membagi beban traffic yang merata ya. Kita bisa perhatikan di sini ya, dia akan membagi beban traffic yang merata. Oke, nah, ya kita bisa lihat di sini di status connection-nya. Nah, kita bisa lihat ya, dia akan bergantian masuk ke koneksi 2, koneksi 1, koneksi 2, koneksi 1, dan seterusnya. Oke, konfigurasi kita sudah berhasil teman-teman ya. Nah, perlu diketahui juga ya, untuk NTH ini dia dapat membagi beban koneksi web server secara merata. Artinya kalau ada teman-teman punya beberapa server ya, ingin beban koneksinya dibagi secara merata, itu kita bisa menerapkan metode NTH ini. Oke, nah ini sudah terlihat ya, cukup lambat. Oke, baik teman-teman, mungkin
Itu yang bisa saya sharingkan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan boleh kontak saya ya, ada di atau bertanya di kolom komentar ya, biar karena yang jadi masalah biasanya kalau kita melakukan konfigurasi jaringan menggunakan GNS3 ya, masalahnya banyaknya ya pemahaman tentang GNS3 itu sendiri ya. Di real world-nya menggunakan perangkat nyata lancar, tapi pas pakai GNS3 ada sedikit kendala ya. Nggak apa-apa, itu hal yang wajar, saya pun mengalaminya. Jika ada kesulitan silahkan bisa kontak saya. Oke, itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan, disiplin prokesnya ya, karena COVID ini sedang merajalela. Akhir kata saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Bye-bye.